Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi bihi qalbi bi jahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia ini di dalam agenda yang mulia, di tempat yang mulia. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disertai dengan rahmat, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala niat, dilancarkan segala rezeki, disehatkan badan kita, diangkat segala penyakit, dihapus segala dosa, dan semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah yang sampai di pembahasan air-air yang makruh untuk digunakan. Ya, yang punya kitab dilihat kitabnya, ya, biar mudah untuk dipahami. Ya, kitabnya dilihat. Sekarang ini kita berada di dalam tahapan air-air yang makruh untuk digunakan. Ya. Tentunya perlu antum ketahui bahwasannya air itu ada macam-macamnya, ya. Ada air mutlak, ya. Air mutlak itu air apa? Air yang suci dan mensucikan, ya. Kemudian ada air yang thahir. Thahir itu apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada air dia suci tapi tidak bisa untuk kita bikin bersuci. Ya, artinya untuk ente gunakan untuk ente nyuci baju boleh. Ente gunakan untuk apa misalnya? Ente gunakan untuk mandi boleh. Mandi biasa, bukan mandi wajib. Ente gunakan untuk minum, ente buat bikin kuah rempah kuning, ente mau bikin apa? Boleh. Ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Artinya untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis ini tidak cukup. Air yang suci tapi tidak mensucikan, atau dalam istilah bahasa Arab dibilang at-tahir. Air mutlak ini sebutannya at-tahur. Ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan ini ada macam bagiannya. Seperti misalnya air yang berubah. Air yang berubah. Tentu dengan syarat-syaratnya sudah kita pelajari. Air yang berubah misalnya dengan benda yang suci. Dengan benda suci yang mencampuri air. Dengan perubahan yang sangat. Perubahan yang sangat sudah kita pelajari. Apa Nal? Yang sangat Nal? Perubahan yang sangat? Fahish. Maksudnya apa? Sangat itu? Air itu kalau udah kejatuhan benda itu nggak dinamakan air lagi. Kayak air kejatuhan kopi. Inti bilangnya air apa kopi? Kopi kan, ada air kejatuhan kopi, inti bilangnya kopi apa air? Kopi. Air inti jatuhin sirup, inti bilangnya sirup apa air? Kopi. Sirup. Ya, bukan air lagi. Nah, kalau misalnya ada air yang berubah dengan benda yang suci yang mencampuri air dengan perubahan yang sangat itu artinya merubah nama air. Airnya bisa dibilang nggak dinamakan air lagi. Maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ya, seperti itu.
Benda tadi bercampur, menyampuri air, bukan air yang mencampuri benda. Ya, ada benda yang jatuh. Ya, ada hukum yang beda di sini. Ada hukum yang beda. Nantilah kita pelajari di babnya nanti. Kemudian ada juga namanya air yang musta'mal. Ada namanya air yang musta'mal. Ini belum kita pelajari musta'mal nih. Nanti habis bab ini, bab air-air yang makruh untuk kita gunakan, baru kita belajar bab musta'mal. Musta'mal itu secara singkatnya air yang dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Atau dalam istilah lain ma'adda ma la budda minhu sawa'un athima fi tarkihi amla ibadatan kana amla. Itu definisi air yang musta'mal. Definisi air yang musta'mal itu air yang dipakai di dalam hal yang harus memang untuk dilakukan. Misalnya kita ini kalau hadas. Kalau kita hadas mau sholat, kita harus bersuci. Harus pakai air. Nah, itu dibilang air yang musta'mal. Nanti kita jelasin panjang di babnya sendiri. Nah, kemudian ada air juga disebut dengan air yang mutanajis. Air yang kejatuhan najis. Ada najis jatuh ke air. Beda hukumnya, najis jatuh ke air jatuh ke najis, beda. Makanya kalau ibu-ibu nyuci baju, bajunya ada najis, bagaimana biar airnya nggak jadi mutanajis? Jangan air dulu baru baju dicemplung. Kalau ada air yang mengena, habis itu baru baju yang ente cemplungin, airnya semuanya mutanajis. Kenapa? Karena air kejatuhan najis. Tapi cara yang benar kayak gimana? Cara yang benar, bajunya dulu ente taruh di situ, baru ente semprot pakai air. Baru ente siram pakai air. Jadi airnya apa? Enggak najis, jadinya musta'mal. Caranya seperti itu. Maka beda hukum, ada benda najis jatuh ke air atau air yang jatuh ke benda yang najis. Ini pembahasan panjang. Nanti kita pelajari semua di babnya sendiri. Nah, air yang boleh untuk kita bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar, ataupun untuk menghilangkan najis, itu hanya air yang mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Nah, akan tetapi tidak semua air yang mutlak ini artinya hukumnya itu mubah untuk dipakai, enggak. Ada air-air yang mutlak, tapi untuk pemakaiannya itu dihukumi makruh. Hanya kita belajar nih tentang air-air yang makruh untuk digunakan. Nah, tapi air ini makruhnya digunakan kalau perkiraan kita dengan memakai air tersebut tidak membahayakan kita punya badan. Makruh itu kalau apa? Kalau kita yakin dengan menggunakan air tersebut tidak membahayakan badan. Tapi kalau kita yakin kalau kita gunakan air tersebut bisa membahayakan kita punya badan, maka hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya haram. Hukumnya haram. Contoh misalnya, air-air yang makruh untuk digunakan. Disebutkan dalam kitab yukrahu syadidus sukhunah. Apa air yang makruh? Satu, air yang syadidus suhuna, yang air yang musakhin. Musakhin itu yang dipanasi Ente manasin air pakai kompor. Panas airnya kan? Panas Air yang kalau terjemah ente, airnya apa itu? Air yang apa? Air hangat Air panas. Air panas, tapi panasnya itu bukan air panas yang disebabkan ente manasin Artinya tuh mau ente panasin dengan kayu bakar, atau mau ente panasin pakai kompor, atau air yang ente panasi pakai apa? Ada apa namanya? Pemasak air tuh mesin pemasak air. Nah itu air yang gitu, air yang panas gara-gara itu, dan panasnya sangat. Kalau misalnya ente gunakan, maka hukumnya makruh. Kalau apa makruh tadi? Kalau misalnya
kita beranggapan menggunakannya itu tidak membahayakan kita punya badan. Artinya nggak ngelupas, nggak bikin sakit. Tapi kalau dengan menggunakannya itu kita bisa bisa melukai kita punya badan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, air panas, panasnya disebabkan misalnya dimasak apa pakai mesin atau apa, Nah, ini kenapa sih? Kenapa makruh digunakan? Ulama mengatakan makruh digunakan itu karena kalau kita menggunakan air yang panas atau air yang sangat dingin, maka itu bisa menyebabkan kita untuk tidak menyempurnakan daripada wudhu ataupun mandi. Ente kalau misalnya air panas, ente wudhunya kayak gimana? Yang biasanya ente wudhunya itu sempurna, ente kalau airnya panas, ente wudhunya biasa-biasa saja. Atau ente wudhunya pengen cepet-cepet. Nah, karena dengan itu ada asumsi bisa sampai ke situ dengan ente pakai air panas, wudhunya ente bisa nggak sempurna, maka hukumnya makruh untuk digunakan. Maka hal-hal yang menyebabkan wudhu kita tidak sempurna, maka hal tersebut makruh untuk dilakukan. Hal apapun. Hal apapun. Yang menyebabkan misalnya kalau kita pakai itu, atau kita gunakan itu, atau kita lakukan sesuatu yang menyebabkan bisa wudhu kita nggak sempurna, maka hukumnya makruh. Salah satunya apa? Menggunakan air panas ini yang disebabkan ente masak atau ente panasin atau ente apa, pokoknya itu hukumnya makruh. Sekali lagi, makruh kalau ente memang meyakinkan itu nggak membahayakan ente. Tapi kalau membahayakan ente bukan makruh tapi haram. Kan disebutkan di sini yukrahu syadidus sukhunah. Air yang panas, sangat panas. Wa syadidul burudah. Kemudian juga makruh hukumnya menggunakan air yang sangat dingin. Menggunakan air yang sangat dingin itu hukumnya makruh. Dingin, air dingin yang kiranya tadi menyebabkan ente wudhunya cepat-cepat. Menyebabkan ente wudhu cepat-cepat, maka hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, al-musyammasu fi jihatin haratin fi ina'in mumtabi. Dimakruhkan juga menggunakan air yang musyammas. Musyammas ini air yang kena dampak matahari. Ente punya tedmon atau ente ada ember. Ente letakkan di atas loteng, kemudian kena paparan matahari, maka air itu jadi panas. Kena paparan matahari, air itu jadi panas, maka hukumnya apa? Hukumnya makruh untuk digunakan. Tapi ada syarat-syaratnya. Air yang terpapar matahari ini atau terdampak matahari ini makruh untuk digunakan, ada banyak syarat. Kalau nggak salah 9. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu ada syairnya. Apa syairnya? Qad karrahu musyammasan. Qad karrahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin. Nanti kita bahasa Indonesia kan. Lihayyin gurrira in fi ina'in muntabi'in la nagdi biwakti harrin la biwakti bardi bibadanin bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Nah, ini syarat yang dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, kemudian dia jadikan syair.
syarat bahwasannya air yang terdampak matahari ini makruh untuk digunakan. Itu syaratnya apa? Ya, yang pertama syaratnya musyammatan ta'assara. Syaratnya apa yang pertama? Syaratnya yang pertama terdampak matahari. Airnya itu udah kena matahari terus ada dampaknya. Jadi panas. Dampaknya apa? Jadi panas. Itu yang pertama. Halat ta'tsir. Kemudian ente gunakan ini air dalam keadaan dampaknya itu atau panasnya itu masih ada. Artinya kalau ada air nih, kena matahari jadi panas, habis itu dingin, makruh nggak makainya? Nggak makruh. Tapi kalau misalnya ada air, dia kena dampak matahari, habis itu masih inti pakai di saat dia masih panas-panasnya, dalam keadaan dia terdampak, artinya panasnya itu masih ada, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya ada air, kena matahari atau air yang inti panasi, habis itu udah inti dinginkan air tersebut, nggak makruh lagi untuk inti pakai. Tapi kalau misalnya masih panas-panasnya, habis itu inti pakai, maka hukumnya makruh. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga apa? Lihai, untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Artinya ini pendapat Imam Ibn Hajar ini. Imam Ibn Hajar berpendapat kalau air yang kena dampak matahari tadi ente pakai untuk ente mandi atau ente pakai untuk ente wudhu, menurut pendapat Imam Ibn Hajar hukumnya makruh. Berbeda kalau ente pakai buat orang mati. Kalau pendapat Imam Ibn Hajar untuk orang mati nggak apa-apa. Tapi kalau Imam Romli nggak, sama. Imam Romli untuk orang mati, untuk orang hidup sama, hukumnya makruh. Tapi kata Ibn Hajar untuk orang hidup makruh. Tapi kalau untuk orang mati nggak apa-apa. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, infi ina'in muntabi. Kalau misalnya air tadi yang kena dampak matahari itu berada di wadah yang terbuat dari logam. Logam itu tuh bahan-bahan yang bisa dibentuk, kayak ember plastik gitu ya. Nah itu kenapa sih bisa makruh? Karena kalau dia dalam keadaan panas, barang-barang plastik kayak gitu dalam keadaan panas itu, kalau dia dituangkan air yang panas, maka dia akan mengeluarkan racun-racun, zat-zat yang nggak bagus untuk kita gunakan. Makanya makruh juga tuh, ente minum pakai plastik aqua, ente minum kopi yang panas. Itu minum teh panas, itu minum susu, itu sama aja, itu tidak bagus, sebenarnya tidak bagus. Makanya makruh hukumnya, makruh ada wadah yang terbuat dari logam. Logam itu sesuatu yang bisa dibentuk pakai palu, yang bisa dibentuk pakai palu, bisa dibentuk dia. Nah itu makruh. Berbeda dengan wadah yang la nagdi, wadah yang terbuat dari emas. Wadah yang terbuat dari perak. Ente wudhu pakai wadah terbuat dari emas. Wadahnya terbuat dari perak. Makruh tak hukumnya? Ada orang wudhu. Tapi wadah dia, canting dia untuk ngambil air itu emas. Ataupun perak. Amin jum, insyaallah ente. Misalnya punya. Makruh nggak makainya? Makruh nggak? Makruh. Di sini dibilang nih, infi ina'in muntabi'in la nagdi. Kalau air tersebut berada di wadah yang terbuat dari logam tadi, makruh hukumnya. La nagdi. Bukan wadah yang terbuat dari emas, bukan wadah yang terbuat dari perak. Makruh nggak jadi? Makruh nggak jadi? Enggak makruh. Tapi haram. Haram. Bukan makruh, tapi haram. Ente tidak boleh wudhu pakai perak,
canting ente pakai emas, ya. Sendok ente kalau makan harus emas, minum harus emas, piring harus emas, ya. Itu memecahkan hati orang fakir. Ya, memecahkan ilahnya apa? Bikin hati orang fakir itu hancur. Ya, ngelihat ente misalnya ente minum pakai emas, wadah perak, ya. Jadi wadah yang terbuat dari logam. Wadah yang terbuat dari logam. Tapi kalau terbuat dari emas atau perak enggak makruh, tapi haram. Ya, haram. Di waktu hari memang waktunya cuacanya panas. Di dalam cuaca yang panas. Cuacanya memang panas, tapi kalau cuaca waktu bardi, enggak waktu dingin. Kalau ente waktu cuacanya musim dingin, ente wudhu pakai air panas ya biasa aja. Ya biasa aja. Tapi kalau musim panas wudhunya pakai air panas ya tambah lagi. Tambah lagi. Bibadanin. Makruhnya di mana? Digunakan di mana? Di baju, di badan. Kalau ente gunakan di badan makruh. Tapi kalau buat baju makruh dah, ada air panas. Kemudian ente gunakan buat baju ente, makruh dah? Enggak. Kalau ente gunakan di baju enggak makruh. Tapi kalau ente gunakan di badan jadi makruh. Bibadanin. Bibaladil harri. Di negeri yang memang panas. Kalau kita ini, negeri kita ini atau Indonesia ini enggak bukan apa namanya, bukan negeri yang kalau panas, kalau dingin dingin. Kita ini sedang normal kita. Beda seperti Yaman, Afrika. Nah, itu baru. Tapi kalau kita ini bukan negeri-negeri yang panas, bukan. Bibaladil harri, di tempat yang panas. Kemudian walam yakun muayyanan. Lam yakun muayyanan. Apa maksudnya lam yakun muayyanan? Bukan sesuatu yang harus. Artinya masih ada air lain. Ente mau pakai air panas, padahal masih ada air dingin. Ya udah ente pakai air dingin. Kecuali kalau memang nggak ada air dingin sama sekali, adanya air itulah. Adanya cuma air, itulah, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada air yang dingin, bukan air yang ini, makruh hukumnya untuk dipakai. Kemudian yang ke-9, walam yakhshal alam. Enggak takut sakit atau bahaya. Kalau enggak takut sakit atau enggak takut bahaya, baru hukumnya tidak makruh. Nah, inilah 9 syarat yang disebutkan di dalam syairnya yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam menggunakan air yang terpapar matahari. Nah, kalau kita ini sekarang ini paling-paling tedmon tadi ya. Tedmon kita kan di luar tuh pasti. Nah, tedmon itu air yang terpapar matahari mungkin karena Anda di sini masih belum pernah merasakan musim kemarau yang panjang di sini kan. Tapi mungkin ente yang udah ngerasakan musim kemarau panjang, panas, nggak ada hujan sama sekali. Panas nggak airnya kadang? Panas. Nah, panas. Kalau sekiranya ente gunakan air tersebut, menurut ente ini panas, ente wudhunya cepet-cepet, makruh hukumnya dipakai. Jadi gimana caranya enaknya? Ente taruh dulu ke bak atau ente taruh dulu ke ember. Ente taruh dulu ke bak atau ente taruh dulu ke ember. Habis itu dinginin. Udah selesai, udah dingin dia, baru ente pakai. Nah, ini syarat-syarat yang dibawa oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dari berbagai maraji yang dia kumpulkan. Nah, disebutkan dalam kitab ini faslun, fasal yang menyebutkan tentang air-air yang makruh untuk digunakan. Yukrahu syadidus suhunani makruh, menggunakan air yang sangat panas tadi. Wa syadidul burudati, air yang sangat dingin. Wal musyammas, dan air yang musyammas, yang kena matahari.
fi jihatin haratin, di tempat yang panas, fi ina'in muntabi'in, di wadah yang terbuat dari logam, fi badanin, di baju, di badan, duna taubin, bukan di baju, wa tadulu bitabrid, dan hilang kemakruhannya. Hilang apa maksudnya? Hilang kemakruhannya bitabrid, kalau didinginkan. Kalau didinginkan enggak jadi makruh. Tapi kalau dia enggak didinginkan, dalam keadaan panas tadi masih digunakan, maka itu makruh. Ya, maka itu makruh. Ini air-air yang makruh. Dalam kitab yang ente pegang itu cuma 3. Ya. Tapi sebenarnya ada lagi, ya, sampai 7. Disebutkan di sini wa yukrahu aidon istimalu ma'i kulli ardin ghadiba 'alaiha. Makruh juga menggunakan air, tambahin lagi ya. Air yang makruh digunakan apa? Air yang berada di tempat yang dimurkai Allah. Ya, air yang berada di tempat yang dimurkai Allah. Kalau di Mekah namanya Wadi Muhassir, itu makruh. Ya, atau di tempat kaumnya Nabi Lut, ya, Ard Sadum. Ya, bahasa Indonesianya Sodom. Ya, di tempat kaumnya Nabi Lut itu ada air tuh. Nah, airnya makruh untuk digunakan. Kenapa? Karena tempat tersebut tempat yang Allah murkai. Tempat yang Allah murkai, maka hukumnya kita berwuduk di situ makruh. Sama seperti kita sholat, sama seperti kita berada di tempat tersebut. Makanya daripada anjuran-anjuran orang haji itu kan, dia pasti ngelewatin Wadi Muhassir. Maka sunnahnya bagaimana? Jika dia ngelewatin Wadi Muhassir tadi, cepat-cepat jalan. Cepat-cepat. Air yang berada di tempat yang dimurkai Allah, hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, termasuk yang makruh apa? Air bekas perempuan. Air bekas perempuan. Itu juga makruh. Alasannya apa? Allahu a'lam. Tapi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mandi bareng enggak makruh. Kalau mandi bareng enggak masalah. Tapi kalau ente ngambil bekasnya, sisanya itu makruh. Ya. Bekasnya atau sisanya itu makruh. Nah, disebutkan juga di sini termasuk yang makruh juga min ina'in nuhas. Air yang berada di wadah yang dibikin dari tembaga. Air yang berada di wadah yang dibikin dari tembaga. Itu juga makruh. Itu juga makruh. Kemudian yang ketujuh, yang makruh tadi ma'ur raqid. Raqid tadi air yang apa? Kalau inti bilang air dalam bak itu air apa? Air mantap atau air menggena atau air apa? Apa yang bilangnya biasanya kita itu? Raqid. Bahasa Indonesianya raqid apa? Ini lebih ke air yang keruh, tapi dia ini air yang diem, air yang diem, artinya air tadi itu bukan air yang ngalir tadi. Air kolong, tapi kalau kolong itu dia ada tambah-tambahan air enggak? Nah, air misalnya air yang di bak, misalnya, air yang kayak di bak, air yang apa? Air yang ente tulis sendiri dengan bahasa ente yang enak. Anda jelasin.
Air yang menggena, yang dalam bak itu biasanya itu Nah, itu di dalam fikih itu dikatakan makruh. Kenapa? Karena kalau misalnya ente wudu, habis ente wudu ada orang lain lagi wudu, habis itu ada orang lain wudu. Nah, takutnya dari yang satu, kedua, ketiga ini, dia ini ada penyakitnya masing-masing. Sama. Ada penyakitnya masing-masing. Kalau dia gunakan air tersebut, takutnya ada penyakitnya yang atau virus-virus bakteri-bakteri dia itu nyangkut ke air itu. Habis itu ente lagi wudu, nah takutnya nular ke ente. Atau yang ketiga lagi wudu, nah takutnya nular. Maka hukumnya makruh. Tapi fatwanya Habib Abdurrahman Segaf, Faqihil Muqaddam Tsani, fatwanya beliau enggak makruh. Fatwa siapa? Fatwanya Habib Abdurrahman Segaf. Faqihil Muqaddam Tsani, beliau mengatakan enggak makruh. Dan beliau ngejamin enggak bakal sakit. Makanya di Hadramut di Tarim itu banyak masjid-masjidnya itu airnya itu tempat wudhunya itu ya air yang tadi, yang apa namanya, yang menggena tadi, kayak kolam gitu nah kayak gitu, air yang menggena tadi. Orang-orang Tarim makanya kayak gitu juga, mereka nggak ngambil perkataan yang ini, mereka ngambilnya fatwanya Habib Abdurrahman Segaf. Karena Habib Abdurrahman Segaf udah ngejamin tuh nggak bakal makruh, kemudian ente nggak bakal sakit, nggak bakal makruh dan nggak bakal sakit, makanya dipakai. Tapi kalau dalam hukum fikihnya makruh. Ilahnya apa? Alasannya apa tadi? Karena tadi habis orang pertama wudhu, mungkin dia ada penyakitnya, ninggalin bakterinya. Yang kedua wudhu situ, kena penyakitnya. Yang kedua ada penyakit lagi, ketiga juga kena. Maka hukumnya makruh. Tapi ini ya, yang 7 ini makruh saja, bukan haram. Artinya apa? Kalau misalnya ente mau gunain boleh enggak? Boleh saja. Ente mau gunain boleh saja. Tapi hukumnya makruh. Tamam. Sampai sini cukup. Ada pertanyaan enggak sampai sini tentang air-air yang makruh untuk digunakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Santri ada yang mau bertanya, silakan. Tentang hukum-hukum air yang makruh untuk digunakan. Nah, besok kita lanjut kitab lain. Muqabalatu syai'in bi syai'. Secara bahasa apa? Muqabalatu syai' bi syai'. Artinya ente saling memberi. Secara bahasa jual beli seperti itu artinya. Ente saling memberi. Ana ngasih ente uang, ente ngasih ana baju misalnya. Ente ngasih ana minyak harum, ana ngasih ente uang. Itu namanya saling memberi secara bahasa. Atau apapun itu. Itu disebut dengan B secara bahasa. Nah, adapun B secara syarak itu namanya aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Dalam istilah bahasa jual beli itu adalah akad. Akad itu adalah ijab dan qabul. Akad itu apa? Akad itu adalah ijab dan qabul. Akad muawadah. Akad yang muawadah. Saling tukar. Saling tukar. Ada pertukaran di situ. Yang mana pertukaran tersebut maliyah, harta. Dengan pertukaran tersebut ente mendapatkan apa? Tufidu, memberikan faedah milka ainin, kepemilikan sebuah benda, au manfaatin, atau memiliki manfaat, alat ta'bidi, selamanya. Itu namanya jual beli secara bahasa. Nah, ini yang bakal kita pelajari malam hari ini, itu arkanul ba', rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli, sama juga yang akan kita pelajari syurutul aqidin, syarat-syarat daripada al-ba'i wal mushtari, orang penjual sama orang pembeli, syaratnya apa saja sehingga jual beli tersebut bisa menjadi sah. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Ente ini udah semua nih? Udah ya?
walaupun hanya suhuruf. Atau misalnya jimat, di dalam jimat tersebut ada tulisan Al-Quran, itu tetap haram untuk dijual sama orang kafir. Baik orang kafir sendiri yang belinya, atau dia mewakilkan orang Islam untuk beli, itu haram. Anda balik, misalnya nyuruh orang kafir teman dia untuk beli Quran. Yang beli siapa? Yang beli kan? Yang beli tapi mewakilkan orang kafir untuk beli. Sah nggak? Yang pertama tadi, ente paham nggak penjabaran tanah? Kalau yang pertama tadi ada orang kafir nyuruh beli, sah nggak itu? Nggak sah. Nah ini yang kedua ini, nyuruh orang kafir beli. Nyuruh orang kafir beli. Yang beli siapa? Yang diwakilkan siapa? Orang kafir tadi. Sah nggak kayak gitu contohnya? Sah sah. Kenapa? Yang dimaksud tuh siapa yang belinya? Siapa dan untuk siapa yang beli? Kalau misalnya yang belinya orang Islam, yang dia mewakilkan ke orang kafir, sah. Sah. Sebenarnya banyak permasalahan ini yang perlu dikaji, tapi tidak perlulah. Kayak ngeliat muka inti udah puyeng-puyeng semua. Muslimin, kalau anak sanggup aja belajar 2 jam duduk, maka anak masih semangat ini. Muslimin, atau ada budak sahaya muslim. Budak sahaya muslim pengen dibeli sama orang kafir, sah nggak? Tidak. Murtad, atau budak sahayanya murtad pengen dibeli sama orang kafir, sah nggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau orang kafir beli budak muslim, dihina kita, dihinakan sama dia. Atau murtad, nah kan dialah murtad, kenapa masih nggak boleh? Karena orang murtad itu masih dituntut untuk kembali ke Islam. Karena dia masih dituntut untuk kembali ke Islam, maka jual belinya juga tidak sah. Di sini disebutkan au murtaddin la ya'tiqu alaih. Kecuali kalau misalnya yang belinya tadi, kalau dia beli itu budak langsung merdeka, boleh. Nah ini bahas pembahasan panjang lagi. Ini akan Anda jelaskan di pertemuan yang akan datang. Anda jelasin pertemuan yang akan datang. Jadi intinya itu orang jual beli budak itu, ada orang yang kalau dia beli budaknya langsung merdeka. Seperti apa? Usul sama furu. Misalnya nih, contoh. Ada orang namanya Surej. Ada orang namanya Surej. Surej ini punya bapak. Bapak ini namanya misalnya siapa namanya bapaknya? Surej, anak. Dia punya bapak, nama bapaknya ya Allah, Halah misalnya. Nama bapaknya Halah. Bapaknya Surej ini budak. Bapaknya Surej ini budak. Nah, tuannya misalnya. Jadi punya budak namanya Halah. Halah punya anak namanya Surej. Nah, Surej ini beli budak ke yang mana budaknya yang nak dibeli ini bapaknya dia sendiri. Ketika Surej bilang sama anak beli itu budak dengan harga sekian, kemudian dijual sama ke Surej tadi, maka ketika udah berpindah tangan, dia udah nggak jadi budak lagi, dia sudah merdeka. Kenapa? Karena yang dibeli bapaknya. Jadi kalau anak beli bapaknya yang waktu itu bapaknya budak, merdeka langsung. Atau bapak beli anaknya, yang anaknya itu budak, dibeli sama bapaknya, merdeka. Paham? Nah itu agak kita anak bahas lagi panjang di pertemuan akan datang. Kemudian syarat yang keempat, ada muhirabatin man yushtara lahu iddatu harbin. Ada muhirabah, artinya tidak menjual alat-alat perang ke kafir harbi. Tidak menjual alat-alat perang ke kafir harbi. Jadi kafir itu ada bagiannya.
Ado. Jadi kafir itu ada kafir harbi, ada kafir yang ghairu harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang memiliki peperangan sama orang Islam. Itu namanya kafir harbi. Yang ghairu harbi banyak macamnya. Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir yang mustakman. Zimmi ini apa? Kafir yang hidup di tempat orang Islam, meminta perlindungan sama orang Islam, kemudian dia membayar pajak badan. Itu kafir zimmi. Nah, itu tidak boleh diganggu itu. Nabi bilang, man adza zimmiyan faqad adani. Man adza zimmiyan fa ana hajijun bihi yaumil qiyamah. Jadi orang zimmi nggak boleh diganggu. Kafir zimmi. Atau muahad, ada genjatan senjata sama kita, dia perjanjian nggak nyerang. Kayak Nabi ketika di dalam Sulhul Hudaybiyah ada perjanjian damai sama orang-orang kafir Mekah selama 10 tahun. Itu namanya muahad. Ada kafir yang mustakman. Mustakman itu kayak turis. Turis. Ada orang Israel datang ke Indonesia. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Kalau ente ke Israel bunuh dia, boleh. Kalau ente ke Israel bunuh dia boleh. Tapi kalau misalnya dia lagi datang ke Indonesia, posisinya jadi turis, baik dia dilindungi negara atau dilindungi oleh perorangan, maka nggak boleh kita ganggu. Itu namanya mustakman. Itu namanya kafir yang mustakman. Ada kafir lagi harbi. Nah, kita kalau mau jual barang ke kafir harbi ini tidak boleh. Jual barang ke kafir harbi tidak boleh. Ke zimmi boleh. Boleh. Nah, itu syarat yang keempat daripada penjual dan pembeli. Jadi yang pertama tadi apa? Bebas untuk bertasarruf. Kemudian yang kedua, dia kedua tadi tidak ada paksaan tadi. Kemudian yang ketiga, kalau mau beli mushaf ataupun yang sejenisnya seperti kitab-kitab salaf ataupun hadis ataupun Qur'annya walaupun cuma satu huruf ataupun jimat yang ada dalam Al-Qur'annya, itu nggak boleh kalau misalnya dia kafir atau orang kafir mewakilkan orang Islam. Kemudian ada muhirabatin man yushtara lahu iddatu harbin, tidak menjual alat-alat perang bagi untuk orang-orang kafir harbi. Nah, itu syarat daripada jual beli. Tadi syarat daripada jual beli tadi artinya ketika itu berkaitan dengan mushaf, ini syarat khusus sebenarnya, bukan syarat ke semua barang, bukan. Ini syarat khusus seperti mushaf, kitab hadis, kitab-kitab salaf. Nah, itu kalau yang belinya orang kafir atau orang kafir tadi mewakilkan kepada orang Islam untuk membeli itu mushaf, maka hukumnya tidak boleh. Nah, tapi prakteknya sekarang ini banyak kitab ataupun Al-Quran itu terkadang yang nyetaknya orang kafir, gitu kan? Atau banyak juga percetakan itu yang ngambilnya dari percetakan tersebut dia ngasihnya ke orang kafir. Kemudian orang kafir dia yang jual mushaf, mushaf. Kalau mau dibilang salahnya dari mana? Salahnya dari awal tadi. Kenapa ada pabrik yang jual sama orang kafir? Tapi bagaimana solusinya? Kalau kata guru ana, kalau kita mampu, maka kita beli. Quran yang ada sama orang kafir ini, kalau kita mampu kita beli. Biar apa? Biar kita menyelamati daripada kemuliaannya, keagungannya Al-Quran. Biar kita menyelamati daripada kemuliaan, keagungan Al-Quran. Walaupun jual belinya tidak sah. Tetap jual belinya tidak sah. Tapi di sini kita menyelamatkan. Apalagi kita yang tahu, karena kalau kita udah tahu, berarti kita sudah muayyan. Artinya kita kalau mampu kita harus menyelamati itu Al-Quran. Makanya paling enak itu orang tuh yang nggak tahu apa-apa.
yang nggak sering baca berita, yang nggak sering nongkrong-nongkrong kemudian ngomongin masalah A, masalah B, atau ngomongin berita ini, itu paling selamat. Dia mengatakan aktsaru ahlil jannah al-bulkhu. Kata Nabi, orang yang penduduk surga paling banyak itu orang yang paling apa namanya, artinya tuh paling jarang dengar berita, tahu ini, orang yang paling norak lah bahasanya, paling apa? Paling nggak tahu kasus viral apa, ini viral apa, dia nggak tahu. Itu paling banyak penduduk ahli surga. Gitu. Nah, tadi kayak gitu. Ya. Kalau dikatakan jual belinya sah apa enggak, tetap enggak sah. Ya. Sama, ada di dalam bab fikih itu namanya tafrigu safghah. Tafrigu safghah itu misalnya, contoh nih, kan tadi ya, orang kafir enggak sah beli Al-Quran ataupun apapun yang di situ ada tulisan Al-Quran. Misalnya ente punya rumah, ada tulisan di situ, biasanya kalau tulisan Al-Quran apa biasanya di rumah biasanya? Ayat kursi di dinding ditulis. Orang beli rumah, betul nggak? Ada ente orang kafir datang ke rumah, ente pengen jual rumah ente, tapi di dalam rumah ente ada dinding, yang dindingnya itu ada tulisan Al-Quran. Kira-kira orang kafir beli dinding atau beli rumah? Beli rumah. Tapi rumah ente ada dindingnya dituliskan Al-Quran. Nah, itu bagaimana hukum jual belinya, sah apa enggak? Nah, itu namanya tafrigu safqah. Sah untuk hal yang lain, tapi tidak sah cuman di bagian itu aja. Nah, itu namanya tafriq. Ada, nanti kita pelajari, mungkin kalau sempat kita pelajari lagi. Makanya intinya semangat. Ente datang ke sini jangan lagi palak pusing, jangan capek-capek. Ada pengajian Habib nih 2 minggu sekali. Kerja sampai jam 4 aja. Enggak usah ente kerjanya ente sampai jam 5:30 balik kerja, ente datang ngantuk, ente pusing ente dengan kayak gini. Nah, itu lagi. Itu namanya tafriqu safqah. Sah. Ente yang di tempat yang enggak ada tulisannya sah, tapi enggak asalnya cuma di sini saja. Itu namanya tafriqu safqah. Nanti kita pelajari istilahat-istilahat yang seperti itu di lain waktu insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Yang paling terakhir didatangin Nabi rumah Sayyidah Fatimah. Kalau misalnya Nabi mau perang nih, jadi habis ke misalnya ke istri pertama 2, 3, 4, 5, 9 tadi, habis itu mungkin Nabi jenguk-jenguk keluarga-keluarga beliau yang lain, rumah terakhir yang didatangi Nabi rumah Sayyidah Fatimah. Dan rumah yang pertama kali didatangi Nabi ketika Nabi balik dari luar ke kota Madinah, setelah Nabi ke masjid. Jadi Nabi itu adatnya kalau balik dari luar, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Nah, rumah pertama kali yang didatangi Nabi habis Nabi sholat 2 rakaat tadi rumah Sayyidah Fatimah. Ya, jadi terakhir rumah ketika Nabi mau pergi, rumah Sayyidah Fatimah. Pertama kali rumah yang didatangi Nabi rumah Sayyidah Fatimah. Pada suatu saat benar Nabi balik dari perang, di situ Sayyidah Fatimah ngelihat Nabi itu capek, balik dari perang Nabi capek. Habis itu di wajah Nabi atau di kepala Nabi itu banyak bekas daripada debu-debu yang berteburan. Sayyidah Fatimah ngelihat abahnya kayak gitu, nangis. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah nangis. Kemudian Nabi bilang, "Mayuki, apa yang membuat kau menangis wahai Fatimah?" Kata Fatimah, "Ya Rasulullah, yang membuat aku menangis tadi, aku melihat atharu ta'ab, bekas capek yang ada di badanmu, wajahmu, atau debu-debu yang melekat di wajahmu itu bikin aku nangis wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? Nabi bilang, "Inna abaki qad bu'itsa bi amrin 'azim." Wahai Fatimah, kata Nabi. Nabi bilang dulu, "Ihan ya Fatimah. Inna abaki qad umira bi amrin 'azim." Bapakmu ini diutus oleh Allah untuk perkara yang besar. Wa wallahi la yadhhabu al-laila wan nahar illa wa dakhala dinu abika kull bait. La yabqa baitu hajarin wala madarin wala wabarin illa wa dakhalahu dinu abik bidulli dalil au izzi aziz. Nabi mengatakan, wahai Fatimah, demi Allah, tidaklah berlalu malam ataupun siang kecuali, kata Nabi, illa wallahi la yadhabul lail wan nahar illa
Wa dakhalahu dinu abika kullabi. Kecuali kata Nabi besar Muhammad, semua rumah itu bakal dimasukkan oleh agama ayah. Artinya ada Nabi siang malam, mau siang berlalu, mau malam berlalu. Aku punya niat apa kata Nabi? Aku punya niat semua rumah itu harus masuk agamaku. Harus ada agama Islam di sana. Mau rumah terbuat dari batu, mau rumah terbuat dari tanah, ya. Nah, itu daripada mujahadahnya Nabi, semangatnya Nabi. Nabi semangat untuk berdakwah. Ya, jadi Nabi nggak takut lelah, nggak takut mau dia kotor badannya, kotor kepalanya, kotor mukanya dengan debu dan yang lainnya. Nabi tetap semangat dan itu tujuan Nabi. Setiap rumah yang ada itu dimasukkan Islam di rumah tersebut. Ya, nah itu yang harus kita contoh sekarang. Yang harus kita contoh. Kita harus mempunyai semangatnya Nabi. Kita harus mempunyai niatnya Nabi. Ya, jangan kita tadi ngerasa kita sudah saya udah Islam, saya sudah ini, saya sudah ini. Nggak perlu tuh tetangga belajar, nggak perlu tuh dia tahun ini nggak perlu. Ya, tadi. Ya, itu semangat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita bawa. Di setiap kehidupan kita itu semangat untuk kita belajar, semangat untuk kita ngajak orang, nah itu bawalah semangat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan lagi pelajaran ini di pertemuan yang akan datang.